Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Macam ni apa kena-kena?
Obet ke? Mana ke? As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 Ya Sledan ke? Kumaha gitu ya naon? तेरी चाहत करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. اشتقت وانت بعمل Dulu teh ya ieu kieu deui ki. ذهبت unser Gebet und schickt uns die Hilfe. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten tu Kahala, Chef? Allah teaduroim, beten Duaan. pretedim kerkoim. Duaan tuh jamaan tuh kan tuh duaan. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore sahabat masjid. Kita kembali lagi di acara ngolak ngaji online kui Masjid Al-Huda Cipenying. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam serial yang rutin di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sahabat masjid semua masih kuat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah saumnya. Oke, untuk kali ini kita akan lanjut lagi di serial ngolak dengan tentunya pemateri yang sangat luar biasa, kemudian materinya pun luar biasa tidak kalah. Untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema Selagi Masih Muda yang akan disampaikan oleh Kang Wahyu Saifuddin SIKOM sebagai tokoh pemuda Wantilan dan ketua Yayasan Az-Zariyatu Thayyibah Indonesia. Bagi sahabat masjid yang ingin bertanya-tanya, ya boleh tulis-tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab nanti di sesi closing. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama untayan yang akan disampaikan oleh Kang Wahyu. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-ayat. Alhamdulillah, saya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-23 bulan Ramadan 1442 Hijriah, yang mana insyaallah mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala saum-saum kita, salat tarawih kita, salat qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik kita di tahun ini, di tahun Ramadan yang saat ini kita lalui dan sebentar lagi meninggalkan kita. Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah selalu kepada uswah teladan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian yang sampai saat ini komitmen dan konsisten menjalankan segala risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebagaimana kita telah melalui 23 hari Ramadan yang lalu, wajiblah kita di sisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari dijadikan sebagai wasilah muhasabah segala amaliyah ibadah kita yang telah kita lalui. Mudah-mudahan kita berdoa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi 10 hari terbaik dari sekian amalan ibadah Ramadan kita. Bukan menjadi baliknya begitu ya. Amalan ibadah kita di 10 Ramadan terakhir menjadi melempem gitu ya. Semakin berkurang semangat segala amaliyah Ramadan kita. Karena kita disibukkan oleh baju lebaran yang belum sempat terbeli gitu ya. Kita mengumpulkan makanan-makanan untuk disajikan di hari lebaran. Kita sibuk berbelanja di mal-mal, di pasar-pasar, yang mana habiskan waktu kita di 10 hari terakhir Ramadan ini.
Sedangkan di 10 akhir Ramadan ini banyak keutamaan. Bahkan ada satu malam yang Allah rahasiakan malam tersebut dengan banyak keutamaan di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik sahabat, tidak panjang di mukadimah, langsung saja. Alhamdulillah sore hari ini saya diamanahkan untuk sharing dengan sahabat sekalian terkait pemuda. Berbicara tentang pemuda, sungguh bukan urusan yang gampang, bukan urusan yang simpel. Tetapi ketika kita berbicara pemuda, bahkan dikaitkan dengan Islam, bagaimana kita akan membahas begitu kompleks dari karakteristik seorang pemuda Islam, bagaimana pemuda Islam itu harus berkontribusi untuk agama Islam, dan semakin banyak pembahasan-pembahasan tentang kepemudaan. Sastra Arab menyampaikan bahwasanya pemuda hari ini pemimpin masa depan. Ini itu sebuah kata-kata yang sering kita dengar, tapi implementasi kita sebagai pemuda untuk mempersiapkan sejak dini bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ke depan, itu yang menjadi persoalan. Mungkin bagaimana karakteristik pemuda pemimpin masa depan itu masih abstrak begitu ya di benak kita, karena kita masih bergulat dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan segala tipu daya dunia yang menerpa kita gitu ya, sosial media yang melalaikan kita, gadget kita. Ini yang memang menjadi tantangan tersendiri untuk mempersiapkan pemimpin ke depan dari kaum muda. Tapi spirit itu jangan sampai hilang dari benak-benak kita, dari hati-hati kita, bahwasanya kita hari ini merupakan pemimpin masa depan yang akan bawa kejayaan Islam gitu ya. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang diberikan oleh panitia remaja Masjid Al-Huda Cibenying cukup berat begitu ya, tentang pemuda, dan mengkaitkan saya sebagai tokoh pemuda. Insya Allah mudah-mudahan gitu ya, ketika memang disematkan tokoh, berarti memang saya harus merepresentasikan gitu ya, apa itu pemuda, bagaimana sifat-sifat pemuda, bagaimana karakteristik pemuda, itu harus melekat dalam diri saya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk saya pribadi untuk terus menjadi teladan bagi para pemuda, khususnya remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, founding father kita Insinyur Soekarno menyampaikan dalam sambutannya begitu ya, yang fenomenal, yang mungkin ini sering dikutip oleh kaum pemuda, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncang dunia gitu. Begitu dahsyatnya peran pemuda, sehingga Soekarno hanya butuh 10 pemuda Indonesia, beliau gitu ya, Soekarno akan mengguncang dunia ini gitu. Yang dimaksud mengguncang ini apakah memang mengguncang dengan karya begitu ya, mengguncang dengan inovasi-inovasi, karena Soekarno melihat pemuda mempunyai sumber daya yang melimpah yang memang perlu dieksploitasi. Kenapa kata-katanya eksploitasi? Karena pemuda harus benar-benar mengoptimalkan apa yang ada dalam dirinya untuk bisa memberikan kemajuan, baik itu untuk kampung halaman begitu ya, yang paling kecil, kemudian untuk bangsa dan negara, dan terkhusus untuk kejayaan Islam.
Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang pemuda, tentu kita harus mendefinisikan apa itu pemuda. Definisi pemuda itu apa? Pemuda menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu diibaratkan atau diisyaratkan seperti matahari gitu. Matahari tepat pukul 12.00. Berarti matahari yang di puncak-puncaknya posisi begitu ya. Sinarnya terang gitu ya. Memberikan cahayanya ke seantero dunia gitu. Untuk memberikan penerangan untuk seluruh alam dunia begitu. Maka Yusuf Al-Qaradawi mengisyaratkan pemuda itu seperti matahari begitu. Maka usia muda memang harus menjadi, atau usia kita di masa muda harus bersinar paling terang bagaimana matahari menyinari dunia. Insya Allah gitu ya. Bagaimana pemuda harus memberikan kontribusi lebih agar pemuda memberikan hayanya untuk alam dunia. Tentu ketika kita berbicara tentang pemuda juga, kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan itu sendiri gitu. Dan tantangan tersebut tidak bisa kita lalui bersama. Tiada lain kita harus mempersiapkan diri agar masa muda kita bermanfaat. Kemudian definisi pemuda menurut yang lain bagaimana gitu. Definisi pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia ya definitifnya, yang memiliki periode pertumbuhan dan perkembangan usia 16 sampai 30 tahun. Jadi di Indonesia dispesifikan lagi arti pemuda itu usianya 16 sampai 30 tahun. Tapi tentu yang lebih dari 30 tahun bukan berarti tidak memiliki jiwa pemuda ya, semangat pemuda, tapi ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Baik, selanjutnya bagaimana kita melihat pemuda yang bisa kita tiru begitu ya, pemuda yang memang masa-masanya penuh kegemilangan begitu ya. Bagaimana kita mencontoh tokoh-tokoh terdahulu terkait pemuda, maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah di masa kecil, masa pemuda. Di usia 12 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan perjalanan yang begitu jauh ke negeri Syam untuk berdagang. Bagaimana kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jiwa yang pekerja keras begitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pemuda beliau tidak mengenal lelah begitu. Kan dia tidak pernah mengeluh di usianya 12 tahun yang mungkin harusnya dia bermain, menghabiskan waktunya dengan bermain dengan teman-teman yang sebayanya gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani berdagang ke Syam gitu. Ini yang luar biasa yang patut kita tiru, karena tiada tokoh lain yang sempurna yang wajib kita tiru, wajib kita idolakan selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad SAW, tentu banyak tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pemuda yang memang di masa mudanya mereka dapat capai kegemilangannya begitu. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih yang di usia mudanya dapat menembus Konstantinopel begitu ya,
atau menguasai Konstantinopel, yang mana dari sekian lamanya tembok Konstantinopel ini tidak bisa ditembus. Sampai zaman orang tuanya pun sama, tidak bisa ditembus. Tapi karena kegigihan, semangat, dan tekad yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, malah Muhammad Al-Fatih di usianya yang 21 tahun dapat menembus Konstantinopel dan menguasainya yang sekarang menjadi Istanbul. Baik, sahabat, kita persempit pembahasan kita terkait pemuda dengan lingkup Indonesia begitu. Di Indonesia itu angka pemuda semakin tinggi begitu. Secara data pemuda di Indonesia hampir lebih dari 50%, bahkan di tahun 2035 gitu ya. Dia muda itu mendominasi daripada yang sudah lanjut begitu ya, lanjut usia. Maka Indonesia mempunyai potensi besar begitu untuk menjadi negara maju di dunia, karena bagaimanapun peran pemuda, apalagi di angkatan kerja pemuda di tahun 2035 ini mengalami lonjakan yang begitu besar. Maka ini akan menjadi tantangan, apakah memang pemuda Indonesia akan mengambil peran untuk memajukan Indonesia di tahun 2035, ataukah memang kita hanya akan menjadi penonton kembali begitu. Sahabat masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya berkaitan dengan pemuda ini kita berbicara yang cukup rumit begitu. Bagaimana pemuda-pemuda saat ini menghadapi serbuan tantangan yang begitu besar dengan adanya gadget dan media sosial. Tantangan-tantangan pemuda saat ini, data tahun 2007 ini saja, 2007 saja begitu ya, menyuguhkan data 92% pelajar itu pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji begitu ya. Banyak tawuran gitu ya, minuman keras, pergaulan bebas. Bahkan ini sangat rentan menjadi permasalahan ke depan jika pemuda saat ini tidak bisa menyelesaikan di usia mudanya terkait pergaulan bebas, kemudian minuman keras, dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Ini akan menjadi bom waktu. Apakah memang ke depan dengan potensi pemuda Indonesia ini bisa memuncaki kejayaannya, ataukah bahkan sebaliknya? Karena tantangan-tantangan yang tidak bisa dilalui begitu ya, akan cenderung asik dengan dunianya. Baik, selanjutnya, jika memang kita membiarkan kondisi tersebut, kita diam, kita acuh, dan kita tidak ikut terlibat untuk masuk di masa pemuda gitu ya, maka ke depan pemuda akan menjadi pemuda yang memang tidak punya kualitas, tidak punya kapasitas, dan memang tidak punya isi tas. Karena masa mudanya hanya digunakan untuk sesuatu yang sia-sia.
tidak digunakan untuk mengupgrading diri gitu ya, mengupgrade diri, tidak digunakan untuk mengisi dengan hal-hal positif, malahan cenderung menghabiskan waktunya untuk berpoya-poya. Ini yang memang ketika kita diam, ketika kita tidak merangkul, maka pemuda Indonesia saat ini akan menjadi tantangan besar untuk Indonesia. Apa gunanya jumlah pemuda Indonesia banyak, kan tetapi kualitas kapasitasnya sebagai pemuda tidak berguna. Nauzubillah. Tidakkan kita mau menjadi seperti buih di lautan, kita terlepaskan hanya tidak menyisakan sesuatu pun. Bagaimana kita mulai merangkul pemuda? Bagaimana kita mulai mempersiapkan pemuda hari ini untuk pemimpin masa depan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah telah banyak memberikan kita teladan bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya sebagai Rasul, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pendidik. Pendidik yang tidak mengusik gitu ya, pendidik yang memang merangkul. Kalau kata Ustadz Epi Effendi itu merangkul tidak memukul gitu ya, yang mana memang pemuda ini unik. Ketika kita dekati dengan kasar, mereka lebih kasar. Ketika kita dekati mereka lebih ekstrim, mereka akan lebih ekstrim. Di sini kita hujat mereka, kamu pemuda madesu gitu ya, masa depan suram, nauzubillah. Selain itu membuat mereka marah, ya ucapan yang kita ucapkan bagian doa. Makanya ketika memang melakukan, lalu kemana? Kita harus bawa pemuda ke masjid. Kenapa masjid? Masjid itu institusi gitu ya, yang punya kekuatan yang menggerakkan gitu. Menggerakkan perubahan. Masjid juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemuda. Jadi kita kembalikan pemuda ini ke tempatnya gitu ya, yaitu menjadikan masjid sebagai wadah ekspresi mereka, menjadikan masjid sebagai tempat bertemu mereka, menjadikan masjid tempat mencurahkan gagasan mereka, dan bahkan menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan karakter mereka. Jadi di masjid kita bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang memang kita kemas secara kekinian, seperti kita apresiasi nih pada DKM Masjid Al-Huda yang memang mengemas kegiatan-kegiatan khususnya untuk pemuda, dari mulai menjadi wadah komunitas-komunitas yang ada di lingkungan, kemudian bagaimana di setiap momennya itu sharing antara tokoh pemuda di lingkungan sekitar. Ini memang menjadi salah satu pilot project yang mungkin bisa teman-teman tiru gitu ya. Remaja masjidnya mulai diaktifkan kembali, kemudian kita fungsikan lagi masjid sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tempat pendidikan karakter, membangun akhlak, dan meningkatkan prestasi. Kita tidak sedikit melihat tokoh-tokoh yang keluar dari maksudnya yang dididik, yang ditempa di masjid itu menjadi tokoh besar gitu ya. Lihat bagaimana Kang Aher itu gubernur Jawa Barat 2 periode itu, beliau memang lahir di masjid, besar di masjidnya, lahir dari tempaan masjid gitu ya, remaja masjid, kemudian memang sehari-hari kan momen-momennya dihabiskan di masjid.
Bagaimana keberhasilan Kang Aher memimpin Jawa Barat 2 periode? Maka masjid menjadi tempat kembali paling tepat kita menarik pemuda dan mempersiapkan masa depan pemuda Indonesia yang berkualitas. Jika 1%-nya saja dari seluruh masjid bisa diaktifkan gitu ya, aktif, mudanya aktif, remaja masjidnya aktif, dewan kemakmurannya juga aktif. Dan jika di setiap masjid menyumbangkan 5 pemuda yang berkualitas, maka sudah ada 35.000 pemuda yang mengguncang dunia gitu ya, yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan kita berdoa dari masjid-masjid kita, lingkungan kita melahirkan pemuda-pemuda berkualitas. Ini jika dimisalkan satu masjid 5 pemuda saja, kemudian dikolaborasikan antara remaja masjid di setiap wilayah gitu ya, satu desa aja, ini menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan baik itu ekonomi, kreativitas, prestasi di desa tersebut. Dan di desa Wantilan ini bisa tertangkap potensinya, dan remaja masjid ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kan dalam Al-Qur'an kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Jadi karena memang kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik, lalu umat terbaik itu mempunyai karakteristik mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka pemuda harus memiliki sifat atau karakteristik yang memang senang mengajak orang lain kepada jalan kebenaran, pada jalan Allah. Tentu ajaknya sesuai dengan objek yang akan kita ajak begitu. Karena ketika memang kita ngajak teman-teman yang mempunyai hobi sebagai supporter, gimana kita masuk menyisipkan kegiatan-kegiatan yang kaitannya supporter bola, tapi di dalamnya ada muatan-muatan dakwah. Bagaimana kita mengajak memang sebelum bola begitu ya. Nah, kita mengajak teman-teman karena untuk sholat 5 waktu gitu, atau sholat 2 rakaat sebelum bertanding sebagai upaya kita bersyukur kepada Allah, kemudian mohon perlindungan kepada Allah, kemudian sebelum bertanding kita ajak berdoa gitu. Itu secara tidak langsung kita sudah mengimplementasikan salah satu karakteristik umat terbaik, yaitu mengajak atau menyeru kepada yang ma'ruf, yang benar. Nah, yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Ketika memang saudara kita memang tadi ya kita definisikan supporter bola gitu. Mana kita mencegah bagaimana teman-teman kita sesama supporter tidak sampai ada gesekan begitu ya. Bagaimana tidak melarang dengan baik untuk tidak minum minuman keras. Ini sesuatu yang memang menjadi karakteristik umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Pemuda harus terpaut hatinya kepada masjid. Kalau memang tidak pemuda menggerakkan kegiatan masjid, memakmurkan masjid, lalu siapa lagi? Pemuda harus senantiasa hatinya terpaut. Kita tidak sholat di masjid, ketika kita memang tidak melakukan kegiatan di masjid, ada yang kurang begitu. Rasulullah SAW sabda, salah satunya yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah itu nanti
adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Mudah-mudahan itu salah satunya adalah kita. Pemimpin yang baik itu lahir dan tumbuh serta berkembang itu dari masjid. Sesuatu yang memang tidak dielakkan. Bagaimana pemuda di masjid tidak kuulen gitu. Maka kita siapkan kader-kader terbaik pemimpin masa depan itu dari masjid. Apa peran pemuda di dakwah di zaman sekarang begitu ya, zaman milenial? Salah satunya dakwah virtual, dakwah digital. Kalau memang pemuda saat ini belum bisa berdakwah langsung, pemuda saat ini memfasilitasi. Kita melakukan pendekatan dengan para asatid gitu ya, para kiai untuk memberikan ruang secara virtual ya. Mungkin pemuda saat ini sudah biasalah seperti sekarang ya, ada kajian online gitu, ngolak kuy gitu ya di remaja Masjid Al-Huda Cibenying, kemudian dibuat konten-konten poster dakwah. Itu bagian dari peran pemuda pada zaman sekarang gitu. Dakwah pemuda zaman sekarang. Maka potensi-potensi yang ada dalam diri pemuda saat ini, hobinya misalkan ngedesain, hobinya fotografi, hobinya videografi, dikemas tiada lain untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada. Maka sangat sayang jika mahir gitu ya, sudah jadi masta gitu ya dalam videografi, fotografi, desain grafis, konten kreator, tapi teman-teman tidak menunjang semua yang teman-teman punya untuk kepentingan Islam. Kemudian dakwah yang lain bagaimana? Apakah memang semuanya virtual? Kan virtual tidak menyentuh langsung begitu. Kita bisa tetap menjalankan dakwah tradisional. Dakwah tradisional diantaranya aktif kembali remaja-remaja masjid di kampung sekitar. Bagaimana kita di bulan Ramadan melakukan itikaf bersama gitu ya, sesama anggota remaja masjid, kemudian tadarus bersama, itu hal-hal yang memang meningkatkan giroh pemudaan di masjid. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan dan dapat jadi hikmah untuk teman-teman sekalian, khususnya kaum pemuda yang memang tidak lagi tipati, tidak lagi minder untuk back to masjid gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kita pribadi, dari saya pribadi. Taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty dazzle them.